Rekan RKN dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu dengan saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita hari ini akan berdiskusi. Program ini adalah program akhir pekan dari RKN Radio dan Video yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Pada edisi kali ini tentunya kita juga selalu membahas hal-hal yang sedang ramai-ramai dibahas nih, sedang menjadi perbincangan publik yang sedang mungkin banyak orang pusing karenanya juga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema ruwetnya tahapan pemilu 2024. Ini sebagai gambaran, karena memang tahapan itu panjang, saya bahkan sampai ngeprint juga nih, kita punya contekan nih, apa saja tahapan-tahapannya yang dimulai dari kemarin ya, tanggal 1 sampai 7 Agustus, itu pendaftaran parpol. Nah, pendaftaran parpol ini yang kemarin sempat bikin ramai juga nih. Kenapa? Ada satu yang gak lolos, yang akhirnya lolos juga. Dan juga mungkin ada pembahasan-pembahasan belakangan setelah itu, mulai juga komisioner-komisioner kesebut, mungkin juga yang pihak-pihak lain juga kesebut. Nah, sekarang kita ingin bahas kenapa sih sebenarnya banyak sekali kontroversi ini. Ini baru mulai nih. Ini tahapan dari mungkin ada sekitar 10 lah tahapan besarnya. Ini baru tahapan kedua ini. Tahapan pendaftaran lalu tahapan penetapan, itu sudah luar biasa ramainya. Nah, untuk membahas hal tersebut, ini kita ingin fokus nih, kita ada 2 narasumber di sini. 2 narasumber kita yang ini hafal luar dalam nih. Kulitnya tahu, dalamnya juga tahu ini. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Bang Ray Rangkuti. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Selamat sore Bang Ray. Sore. Ini ya, siap Bang Ray. Sudah jelas, bagus. Ini dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya, ini yang tidak mau kalah juga dengan pecinya Bang Ray ini. Ini lengkap nih pakai pecinya, nanti bisa lihat di channel YouTube kita juga nih. Ada Bang Lusius Karus. Beliau adalah dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat sore Bang Lusius. Sore Bung Pangeran. Ini peci dari mana Bang? Ini peci asli Manggarai Flores. Mantap. Yang pengen lihat nanti bisa lihat videonya langsung. Jadi kalau di kanan saya Bang Ray ini pakai peci, orang bilangnya peci Soekarno. Kalau di kampung saya orang bilang peci Soekarno Bang. Peci nasional, peci Soekarno. Di Sumatera Barat orang bilang peci Soekarno, peci hitam itu. Nah, Bang Lusius pakai peci dari Manggarai. Nah, saya ini langsung nih ke Bang Lusius dulu. Bang Lusius, ini saya buka contekan dulu nih Bang. Ini kita pendengar kita juga pemilu 2024. Mungkin juga orang ingat kapan sih tanggalnya gitu. Tanggalnya tanggal berapa? Ini tanggalnya 14 Februari ya pemilunya. Nah, itu serentak untuk Pilpres dengan sama seperti 2019. Sama persis. Nah, Pileg, Pilpres, DPD itu berbarengan semuanya ya. Untuk kalau pilkadanya nanti ada rombongan satu November. lagi. Rombongan satu lagi di November setelah presidennya sudah terpilih. Betul. Nah, ini baru sampai tahapan kedua nih Bang. Tahapan kedua, tahapan besar nih dari pendaftaran terus ke penetapan. Ini ramainya udah nggak tanggung-tanggung. Ya. Ini adalah udah ada yang bicara delegitimasi KPU lah, ketidakpercayaan lah. Waktu Partai Umat kemarin juga dari Pak Amin juga ngomong begitu segala macam. Ini kan masyarakat mungkin pusing juga. Gimana sih ceritanya nih Bang sebenarnya bakal kemana arahnya pemilu dan tahapannya ini Bang? Ya, saya kira sih ya lumrah aja ramai gitu ya. Kalau nggak ramai ya nggak asik gitu ya untuk dunia politik gitu ya. Jadi saya kira sih karena itu lalu kemudian hampir setiap tahapan sejak di pendaftaran partai politik kegaduhan itu sudah mulai muncul. Saya kira ini hal biasa karena kalau tidak gaduh lalu dengan apa kemudian pemilu 2024 itu disosialisasikan. Jadi saya pikir ini bagian dari sosialisasi saja. Jadi ini bagian dari keramaian diperlukan Bang? Betul, saya kira diperlukan dan partai politik sangat punya kepentingan gitu ya. Karena itu mereka merasa bahwa proses pendaftaran itu harus juga jadi momen di mana mereka mulai dikenal oleh publik khususnya untuk partai politik baru gitu ya. Dan saya pikir juga ini kan memang ada yang luar biasa di 2024. Dalam setahun kita menghadapi 2 event pemilu gitu ya. Tadi sudah disebutkan di Februari ada pemilu serentak untuk presiden, legislatif gitu. Di Novembernya ada pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati gitu ya. Jadi saya kira semangat itu juga yang membuat orang kemudian sejak tahap paling awal mulai kelihatan ingin penuh semangat gitu ya menjemput 2024 gitu ya.
Dan apalagi kita tahu di pemilu presiden yang biasanya menjadi ajang utama di momen pemilu serentak ini, ketika presiden yang sekarang tidak bisa maju kembali gitu ya, lalu banyak orang kemudian mulai berharap panggung 2024 itu menjadi miliknya. Kenapa kemudian sejak awal begitu banyak orang yang punya kepentingan untuk menggaduhkan tahapan pemilu ini gitu ya. Terlepas bahwa dari sisi persiapan juga saya kira penyelenggara juga mungkin memang di tahap paling awal belum cukup terkonsolidasi sehingga banyak yang keteteran gitu ya, informasi, komunikasi dan lain sebagainya gitu ya, gitu. Oke, jadi kan tadi ini semuanya partai-partai pun semua peserta nih, mau partainya, mau siapa yang mungkin digadang-gadang jadi capres cawapresnya, itu benar-benar kayak orang balapan yang masuk gigi 1 langsung kebut gigi 2 dan ngebut terus gitu bang ya? Iya, walaupun kadang tanpa karena karena semuanya sudah mulai bikin ribut, tapi belum jelas juga misalnya siapa yang menjadi capres, cawapresnya gitu ya. Jadi partai politik juga begitu. Yang bikin gaduhnya kan karena proses untuk menentukan siapa saja jadi peserta pemilu 2024 gitu ya. Jadi betul tadi semua mau langsung gigi 1 gitu ya. Jadi proses verifikasi itu pun ya dilakukan sedemikian rupa sehingga mungkin tidak sangat detail atau ada banyak kekeliruan teknis di sana yang mungkin kan karena ada begitu banyak peserta sehingga ya ini seperti yang saya bilang tadi, ini bagian dari semangat yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak untuk memastikan jadi peserta di 2024 gitu. Jadi harusnya dari masyarakat tenang-tenang saja, nikmati aja di permainannya atau gimana bang? Ya kelihatannya tenang-tenang. Yang justru bikin gaduh karena kita tidak kemudian hanya bicara soal tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU gitu. Yang bikin gaduh itu justru muncul wacana-wacana baru gitu ya. Jadi sudah ditetapkan ada tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tapi lalu muncul di tengah itu wacana-wacana misalnya merubah sistem pemilu yang sebelumnya terbuka gitu ya, menjadi tertutup. Di perjuangan di MK sekarang ya. Perjuangan di MK sekarang. Saya kira itu juga menambah tensi gitu ya. Karena di DPR sendiri ada partai atau fraksi yang kemudian ada di kelompok yang mendukung perubahan sistem ke tertutup gitu ya. Tapi ada partai lain juga yang kemudian tetap mempertahankan sistem yang terbuka. Tidak cukup dengan itu. Beberapa hari terakhir juga kita misalnya muncul isu baru soal beberapa hari terakhir ini ya. Yang masalah komisi soal sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan untuk mengatur dapil itu diserahkan kepada KPU gitu ya. Tapi kemudian DPR ngotot mempertahankan bahwa kewenangan itu masih milik mereka gitu ya, dengan banyak dalih gitu ya. Dan saya kira sih ini yang justru menambah kerumitan atau keruwetan menghadapi pemilu 2024 ketika misalnya dalam hal ini DPR justru ingin terlihat menjadi pengendali gitu ya. Padahal kita tahu betul bahwa KPU adalah lembaga independen, mestinya dia kemudian diberikan kuasa penuh untuk menyelenggarakan pemilu. Tapi kita tahu betul bahwa misalnya DPR mengambil peran dengan menggunakan istilah konsultasi gitu ya. Jadi semua keputusan KPU harus dikonsultasikan ke DPR. Ya ini hanya bahasa politik. Jadi RDP terus ya. Betul, RDP. Sebenarnya DPR mau mengatakan tidak ada penyelenggaraan tanpa kendali mereka gitu. Saya Bang Ray, ini tadi bilang ini tensinya memang akan selalu seperti ini gitu. Ini bahkan di awal aja udah panas seperti ini. Cuman saya ingin coba flashback dulu 2019, 2014 sudah sekencang ini belum sih dari awal Bang? Ya ada kencangnya juga ya, tapi itu pada sesuatu yang terprediksi. Misalnya penetapan partai politik peserta pemilu kita udah bisa duga akan pasti ramai ya karena ada yang didiskualifikasi macam-macam dan seterusnya ya kan. Kemudian nanti soal penetapan capres dan cawapres misalnya gitu ya, penetapan caleg gitu. Itu biasanya memang akan mengundang berbagai keriuh-riahan lah gitu ya. Tapi ini kan lebih dari sekedar itu menurut saya, lebih dari sekedar riuh rendah, lebih dari sekedar orang rame-rame, tapi sudah sampai ke tahap kontroversial gitu. Nah misalnya soal penetapan partai politik peserta pemilu ya, ya
partai politik peserta pemilu gitu. Nah, menariknya itu karena data-data yang disampaikan ini saya kira tidak bisa diabaikan begitu saja oleh KPU, data-data yang diungkapkan oleh kawan-kawan dari NGO yang lain gitu ya, atau dari pegiat pemilu gitu. Nah, yang menariknya itu juga karena data-data itu dapat diambil dari para pelaksana pemilu di tingkat daerah juga. Kan umumnya mereka yang mengaku bahwa terjadi satu perintah lah gitu ya, yang ditekankan kepada KPU daerah untuk mengubah hasil verifikasi faktual yang sudah dilakukan gitu, dari yang semestinya tidak lolos ya menjadi lolos gitu ya, tidak masuk menjadi masuk gitu ya. Nah, itu yang sampai sekarang ini belum, menurut saya ya, secara meyakinkan itu dapat diyakinkan oleh KPU kepada publik. Yeah. Nah, di luar itu ada suasana terkait dengan KPU-nya ya, menurut saya, yang memperlihatkan seolah-olah KPU ini punya gelantungan sendiri gitu loh. Gelantungan sendiri gimana ya maksudnya? Ya, kan khususnya ini soal kan pernyataan ketua KPU gitu, yang menyatakan bahwa tunggu dulu dah buat spanduk, baliho macam-macam itu ya kan, karena sedang diuji di Mahkamah Konstitusi terkait dengan apakah memakai terbuka atau tertutup gitu. Kita sih memahami niatnya, maksudnya itu kan agar orang-orang ngerem dulu ya untuk menggunakan membelanjakan dananya ya untuk keperluan yang sebenarnya belum ada kepastiannya gitu. Tapi cara mengkomunikasikannya ini terhadap publik berkesan bahwa seolah-olah ketua KPU-nya punya kecenderungan kepada satu sistem tertentu. Dan itu adalah tertutup. Dan itu udah bergulung-gulung di berita. Dan itu tertutup yang umumnya justru ditolak oleh publik. Kalau kita lihat survei terakhir itu, di mana justru dinyatakan bahwa hampir lebih dari 70% ya masyarakat kita itu menolak kembali ke sistem proporsional daftar tertutup gitu ya. Nah, jadi ada persoalan komunikasi menurut saya. Niatnya sih mungkin kita bisa paham ya. Karena justru setelah ketua KPU mengungkapkan itu kepada publik gitu, semua kita makin ngeh juga gitu. Kalau sekiranya ketua KPU-nya nggak ungkapkan, kita mungkin tidak sadar sudah sedramatik itu sebetulnya. Jadi ini di substansi ada beberapa masalah, sudah gitu saya tambah lagi dengan komunikasinya. Betul, saya kira soal cara ya. Cara dan memang pilihan cara itu berkaitan dengan pilihan redaksi. Ya, yang mengakibatkan ada kesan seolah-olah ketua KPU-nya punya kecenderungan terhadap sistem tertentu gitu ya. Ini menarik nih, dengan kondisi mungkin lagi rame-rame, kelihatan ruwet segala macam, orang jadi menduga-duga masalah. Nah, ini kan umumnya kemudian ditarik-tarik yang saya sebut tadi itu, ini seolah-olah KPU-nya punya gantungan sendiri gitu loh, ya kan? Kecondongan sendiri terhadap partai-partai politik kan. Kalau misalnya yang sekarang dukung proporsional tertutup siapa gitu, orang menyangkanya KPU-nya ke sana gitu. Waktu kemarin verifikasi faktual itu ya anggota KPU-nya menyangka di bawah tekanan pemerintah gitu ya, masyarakatnya gitu ya, karena pemerintah dikesankan punya kecenderungan untuk ya menginginkan setidaknya 4 partai ini diloloskan. Jadi dengan situasi ini dan komunikasi begitu, akhirnya masyarakat jadi menduga-duga. Jadi benarkah itu, nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut ini.